Silakan di slideshow ya. Oh, slideshow Bu ya. Ya. Kelihatan Bu ya? Ya, silakan Pak. Ya, isu yang saya angkat yaitu kurangnya siswa yang bisa membaca pada kelas 2 dan 3 di SDN Pulau 2 Darat. Bagaimana saya ambil isu ini karena di sana Ibu banyak siswa yang belum bisa membaca khususnya pada kelas 2 dan 3. Gagasan pemecah isu upaya meningkatkan kemampuan membaca siswa menggunakan metode literasi pada siswa kelas 2 dan 3 SDN Pulau 2 Darat. Alasan saya ambil gagasan pemecah isu saya ini Bu, karena ya banyaknya masalah-masalah yang terkendala di sana, terutama siswa yang tidak bisa membaca Bu. Makanya saya ambil gagasan pemecah isu upaya meningkatkan kemampuan membaca. Dan ini juga saya sesuaikan dengan sekolah, saya sesuaikan dengan program Bapak Menteri, yaitu penerapan literasi untuk siswa, untuk sekolah-sekolah SD, khususnya di Indonesia ya Bu ya, untuk penerapan baca tulis literasi. Dan saya sesuaikan juga nilai-nilai ketuhanan, yaitu seperti yang dikatakan surat yang pertama turun itu Bu ya, Iqra, bacalah gitu Bu. Oke, konsultasi rancangan aktualisasi saya. Yang pertama adalah jurnal baca, melaksanakan membaca 15 menit, menerapkan kartu baca, pembelajaran luar kelas, menyanyikan lagu-lagu nasional, lomba membaca, evaluasi peningkatan. Masalah yang dikedepankan yaitu kurangnya menggunakan alat peraga, kurang bisa menulis, kurang siswa membaca, kurangnya sarana dan prasarana. Ya kurang bisa menulis ini Bu, kesusahan belajar kadang ada siswa yang bisa mengucapkan itu kata-kata tapi tidak bisa menulisnya. Ya, langsung saja Bu, saya masuk di kegiatan pertama, yaitu jurnal baca. Yang pertama, konsultasi dengan mentor. Output hasil konsultasi berkaitan dengan aneka, akuntabilitas, kejelasan, ketuhanan, kerakyatan, menghasilkan konsultasi dan kerjasama. Kedudukan dan peran ASN, 1, pelayan publik, efektif, efisien, dan tidak diskriminatif. Di sini saya masukkan WOG Bu, karena saya melibatkan instansi lain yaitu Dinas Pendidikan. Menyiapkan alat dan bahan. Output hasilnya tersedianya alat dan bahan, keterkaitan dengan aneka, kejelasan, persatuan, kemanusiaan, efektif, efisien, kreatif, inovatif. Untuk peran dan kedudukan ASN, efektif, efisien, murah, berdaya guna. Kegiatan ketiga yaitu menuliskan judul buku. Siswa menulis judul buku di tempat yang sudah disediakan ya Bu, yang terbuat dari karton. Seperti itu. Akuntabilitasnya keadilan, menciptakan lingkungan tidak diskriminatif, etika publik, kedudukan dan peran ASN, pelayan publik tidak diskriminatif dan berkeadilan.
Yang kedua itu menerapkan membaca 15 menit. Tahapannya yang pertama membaca doa, output hasilnya berdoa. Yang kedua mengambil buku di tempat buku, membaca doa, berdoa, nilai keterkaitan dengan aneka yaitu nasionalisme, Bu, ketuhanan, etika publik itu menciptakan lingkungan yang tidak diskriminatif, kedudukan dan peran ASN, pelayan publik efektif, efisien, tidak diskriminatif. Mengambil buku di tempat buku, membagikan output hasilnya membagikan buku, akuntabilitas itu kejelasan, komitmen mutu, efektif, efisien, etika publik mengutamakan pencapaian hasil. Kedudukan dan peran ASN, manajemen ASN memiliki nilai dasar ASN. Mengajak siswa membaca, yaitu membaca buku, keterkaitan dengan aneka, akuntabilitas, keadilan, etika publik, menciptakan lingkungan tidak diskriminatif, komitmen mutu, efektif, efisien. Kedudukan dan peran ASN, pelayan publik tidak diskriminatif. Menerapkan media kartu baca. Tahapannya membuat RPP, output hasilnya tersusunnya RPP. Ini hasil saya konsultasi juga, Bu, dengan Bapak Kabid, Pak Sunaryo Misnan. Akuntabilitas, kejelasan, tanggung jawab, nasionalisme, ketuhanan, komitmen mutu, efektif, efisien. Pelayan publik, keterkait peran dan kedudukan ASN yaitu pelayanan publik, efektif, efisien, tidak diskriminatif. WOG melibatkan instansi lain. Yang kegiatan kedua, tahapan kedua yaitu alat dan bahan pembuatan kartu baca, output hasil yaitu karton, spidol, keterkaitan dengan aneka yaitu nasionalisme, persatuan, kerakyatan, etika publik mengutamakan pencapaian hasil, komitmen mutu, efektif, efisien, anti korupsi, mandiri. Maksudnya mandiri di sini, Bu, memakai dana sendiri. Kegiatan yang keempat yaitu melakukan pembelajaran luar kelas. Satu yaitu memberi materi kegiatan, output hasilnya menjelaskan kepada siswa kegiatan yang akan dilakukan, keterkaitan dengan nilai-nilai aneka, akuntabilitas, adil transparan, nasionalisme, ketuhanan, kemanusiaan, etika publik, tulus, sopan, komitmen mutu, inovatif, efektif. Kedudukan dan peran ASN, pelayan publik, efektif, tidak diskriminatif, berkeadilan. Manajemen ASN, adil, akuntabel. Mengajak siswa keluar dari ruangan di lingkungan sekolah dan masyarakat. Akuntabilitas, kejelasan target, konsisten, nasionalisme, keadilan, etika publik, bertanggung jawab, komitmen mutu, efektif, inovatif. Kedudukan dan peran ASN, pelayan publik, partisipatif, tidak diskriminatif. Manajemen ASN, adil. 3. Menuliskan apa yang ada di sekitar. Yaitu membaca output hasilnya, membaca buku bahan bacaan, keterkaitan dengan aneka, akuntabilitas, partisipatif, nasionalisme, musyawarah, etika publik, sopan,
komitmen mutu, orientasi mutu. Kedudukan dan peran ASN, pelayan publik, efektif, efisien, manajemen ASN, akuntabel. Ya, langsung ke tahapan berikut. Ya Pak. Langsung tahapan terakhir Pak ya. Ya, tahapan berikutnya. Berikutnya lagi. Tidak, maksudnya 5 tadi, tahapan 5. Menyanyikan lagu-lagu nasional Pak. Ya, teruskan. Lomba membaca, Ya. kegiatan ke-6. Yang ke-7, evaluasi peningkatan Pak. Oke, sekian. Ya. Saya kira cukup. Iya, silakan Pak Yudi, cukup ya. Silakan stop sharing ya. Baik. Baik, Bapak penguji yang saya hormati, Bapak mentor yang saya hormati, demikian tadi presentasi dari Pak Yudi SPD berkenaan dengan rancangan aktualisasinya. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak mentor, Bapak Sunaryo Misnan untuk memberikan beberapa penguatan ataupun dukungan berkenaan dengan rencana kegiatan. Silakan Pak mentor. Ya, terima kasih atas kesempatan. Kedengaran bagus Bu ya, agak putus-putus Ya, di sini. bagus. Iya, silakan Ya. Pak. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Bapak Rukman, kemudian Ibu Astina atas kegiatan yang dilaksanakan ini. Ada beberapa hal. Memang pada posisi tempat tugas guru kami yang ada di Pulau Dua Darat itu, Pulau Darat. Hal itu memang dianggap sangat prinsip sekali. Memang posisi corona sehingga menyebabkan kondisi real di lapangan itu mungkin ada anak naik kelas tanpa bisa membaca. Dengan adanya unsur yang dikemukakan tadi, kami dalam pengembangan ke depan sebagai guru profesional itu memang terjadi, mudah-mudahan dengan dasar inilah sehingga kami memberikan penguatan. Andaikan tidak disetujui oleh penguji itu, maka terima kondisi itu sehingga ke depan posisi anak-anak yang ada di sana setara atau sama dengan yang ada di daratan ini, yang posisinya, karena mohon izin Bapak, kami sampaikan perlu terbuka ini, sudah meninggal kepala sekolahnya beliau. Hari ini tinggal beliau yang PNS di sana, Pak. Oh iya. Kalaupun ada guru lain, itu tinggal guru kontrak, Pak. Guru kontrak. Sehingga memang agak berat juga tugas beliau di SDN 2 Pulau Darat itu. Tetapi dengan apa yang menjadi kebijakan dari penelitiannya ini, yang insya Allah bisa diterapkan di beberapa daerah nanti yang ada di pulau sana, kami sangat Ya. Putus jaringan. Ya, Putus silakan. jaringannya Pak. Biasanya Ya, masih silakan. mampu ya. Iya, baik. Selanjutnya kami persilakan Bapak ini berusaha Bapak untuk Sunaryo. tersambung. Ya, silakan Pak. Sempat terputus nih jaringannya. Pak Mentor. Iya. Iya. Pak Mentor, suaranya Pak tidak kedengaran. ya, kira-kira itu penguatan dari kami. Iya. Baik. Baik, terima kasih banyak Pak Ya, Mentor. Terima kasih Kira-kira itu aja Pak. penguatan dari kami. Terima kasih. Iya, baik. Terima Terima kasih, kasih Pak. banyak Pak Mentor. Ya, selanjutnya kepada Bapak penguji, Bapak Rukman Esos MSI, kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Albina sebagai coach pada hari ini. Kemudian Bapak mentor Pak Sunaryo yang kami hormati, dan para peserta Pak, siapa namanya, Pak Yudi. Rudi Ya Pak. yang saya banggakan. Ya, kira-kira memang dengan kondisi saat ini serba memprihatinkan. Tapi ya insya Allah apa yang Bapak tulis ini bisa menjadi penerapan dalam aktualisasi dan habituasi. Ya, Nah, saya ingin saja alasan saudara setelah melihat beberapa isu, memilih isu ini apa yang menjadi motivasi saudara untuk menulis karya tulis seperti ini. Yang kemudian akan diaktualisasikan. Ya. Motivasi saya Pak agar menciptakan
sumber daya manusia yang lebih baik, Pak. Ya. Yang ada terutama yang ada di sekolah saya, yang tadinya mereka yang tidak bisa membaca, yang belum lancar membaca menjadi lancar membaca, Pak. Begitu, Ya, Pak. jadi ternyata masih banyak sekolah-sekolah dasar di sana yang siswanya masih belum bisa membaca ya. Iya, Pak. Apalagi dengan kondisi saat ini. Masalahnya Kalau di sekolah saudara berapa guru yang sudah 100%? Kalau untuk yang 100% PNS maksudnya, Pak? Iya, yang PNS. Tidak ada, Pak. Belum ada. Jadi belum ada ya, baru cuma Bapak yang di... Nah itulah tadi gambaran daripada mentor, mudah-mudahan apa yang Bapak tulis ini menjadi hal yang bisa diaktualisasikan. Karena beberapa tahapan kegiatan yang saudara gambarkan, saya kira cukup menarik dan bisa menjadi dasar pelaksanaan di sekolah-sekolah dasar lainnya di sana ya. Iya, Pak. Ya, terus manfaat yang didapatkan dari kegiatan ini apa yang Bapak harapkan? Maksudnya buat guru atau buat siswa? Guru, bagi guru, bagi guru. Bagi guru yaitu bisa membagi ilmu, Pak ya, berbagi sama siswa, itu mendidik dengan baik, tanggung jawab. Saya kaitkan dengan nilai anti korupsi, yaitu disiplin, Pak ya. Di sekolah-sekolah di luar negeri sana, Pak, seperti di Jepang, Cina, itu mereka itu sangat menerapkan budaya disiplin. Yeah. Jadi mereka itu siswanya maju dan sangat memperhatikan dan mengikuti arahan guru. Itu secara bergantian? Sama-sama, Pak. Ditulis di papan tulis, baru sama-sama, Pak. Oh, oke. Membaca bersama-sama. Kemudian evaluasi yang saudara lakukan seperti apa? Evaluasinya setelah itu memberikan soal, Pak ya, yang sesuai dengan siswa. Apakah apakah siswa yang ini yang bisa membaca, apakah yang satunya lagi tidak bisa membaca sama sekali, itu yang kita bimbing, Pak. Begitu, Pak. Oh, jadi ada tambahan apa? Latihan kepada mereka yang masuk dalam tahapan minimal membaca ya. Iya, Pak. Kemampuan bacanya maksud saya. Pak Yudi, apa yang Bapak impikan dengan keadaan kondisi seperti ini di sana? Yang saya impikan biasa di negara-negara maju itu, Pak ya, fasilitas pertama itu pasti sarana dan prasarana, Pak ya. Kalau misalkan di darat ini sarana prasarana itu sangat memadai, itu juga sangat mendukung siswa untuk menjadi lebih maju, Pak. Yang saya harapkan di sana mudah-mudahan suatu saat nanti saya bisa menampilkan sarana prasarana yang mendukung buat siswa dan membuat siswa jadi pintar membaca, Pak. Oke, baik Pak Yudi. Jadi apa yang diterapkan selama masa latsar itu dapat nanti mendapatkan nilai-nilai yang lebih banyak dan diterapkan di sekolah saudara ataupun di lingkungan di mana saudara berada. Iya, saya Pak. kira itu saja yang saya cukup sampaikan. Mudah-mudahan kita berjumpa pada saat hasil ujian nanti, laporan hasil, ya, Pak. Dan semua yang apa yang Bapak tulis, baik dari kegiatan tahapan dapat dilaksanakan dengan semuanya. Saya kira demikian. Saya kembalikan kepada Ibu Asbina. Baik. Yang terhormat. Baik, terima kasih banyak Bapak Penguji, Bapak Rukman telah memberikan beberapa pertanyaan dan masukan-masukan untuk Pak Yudi ya.
dan Pak Mentor, kami tetap memakan ini semua bahwa di dalam pelaksanaan pelatihan dasar CPNS ini semua peserta Latsar yang kebetulan ini Pak Kabit ya, banyak sekali guru-guru dari Morowali ini yang mengikuti Latsar aktualisasi di mana mereka harus bisa mampu menerapkan nilai-nilai dan menjadi PNS yang punya karakter sesuai dengan nilai-nilai dasar profesi PNS. Dan juga semua peserta Latsar ini, khususnya guru-guru yang berada di bawah kewenangan Bapak sebagai bergerak di bidang pendidikan, bahwa mereka juga dilatih untuk bisa menyelesaikan isu atau permasalahan yang dihadapi di unit kerja masing-masing dan membiasakan diri untuk mencari pemecahan isunya, mencari gagasan kreatifnya untuk bisa menyelesaikan setiap permasalahan yang ditemui di unit kerja masing-masing. Dan akhirnya Bapak penguji yang saya hormati, Bapak Rukman Esos MSc, selesai tugas negara kita hari ini. Pak Yudi adalah peserta kita yang terakhir, dan kita tutup ya semua rangkaian kegiatan kita mulai dari pagi hingga siang ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala ya yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga bisa menyelesaikan tugas ini. Baik, Bapak penguji, Bapak mentor yang saya hormati, kita cukupkan sekian seminar atas nama Pak Yudi dan kami juga menutup kegiatan ini, dan terima kasih banyak juga kepada host kita di sini Ibu Agita. Untuk semuanya salam sukses selalu, sehat selalu, dan kita semua insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ucapan sekali lagi alhamdulillahirabbil alamin, cukup sekian seminar hari ini, dan saya tutup semua sesi seminar kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Bertemu